di podcast kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, tema yang akan kami bawa yaitu tentang bullying atau anti perundungan. Nah, kami telah mendatangkan beberapa pembicara yang akan secara langsung berdiskusi bersama kami MC. Nah, ada Kak Ilet, ada Kak Kristi, ada Kak Nelsa, Kak Rea, dan juga Kak Yohana. Nah, selain itu juga kami sebagai MC, saya Daristi dan saya Angeri. Nah, teman-teman, kalian pasti udah sering banget denger kata bullying atau perundungan. Nah, teman-teman, di sini tahu nggak sih bullying itu apa? Nah, bullying itu adalah suatu perilaku agresif yang dilakukan secara berulang. Bentuknya bisa dari fisik itu dengan melakukan kekerasan, misalnya memukul, menendang. Kemudian dari verbal itu dari perkataan, misalnya kita menghina orang lain. Lalu dari psikologis itu seperti mengucilkan dan menyebarkan rumor yang tidak benar. Dan sekarang ini juga marak terjadi cyberbullying, yaitu perundungan dunia maya yang banyak terjadi di sosial media dan media digital lainnya. Selain definisinya tuh, kalian pernah nggak sih ngelihat langsung atau mungkin mengalami bullying gitu? Kan sekarang banyak kan ya di medsos kayak TikTok, Instagram, Twitter gitu. Kalian pernah nggak secara langsung atau ngalamin deh dari kalian gitu? Boleh nih? Boleh. Dulu itu pas aku masih SD, nah badan aku di sana itu bisa dibilang gendut. Nah, jadi aku tuh sering banget setelah pulang sekolah, aku dikata-katain, aku dibilang gendut, dipanggil getul. Jadi aku merasa tertekan sih ya. Jadi sepulang sekolah, ada di satu hari aku ingat banget, itu hari Jumat. Jadi di hari Jumat kan biasanya kita pulangnya awal ya. Nah, di situ aku nangis karena itu nggak enak banget perasaan aku di situ bilangin gendut. Itu karena kejadiannya udah sering banget. Nah, itu aku udah kayak ngerasa kenapa ya aku dikata-katain gini gitu. Nah, pada akhir tahun, jadi di sekolah aku tadi itu kita udah mau pembagian hasil pembelajaran. Nah, itu aku ngerasa, aku bilang mama aku pengen diet gitu. Jadi terus mama aku bilang, jangan, kamu masih kecil, kamu masih dalam masa pertumbuhan gitu. Tapi mama aku sering dikatain gendut, aku malu man. Aku bilang gitu sama mama aku. Tapi mama aku bilang, kamu nggak apa-apa katanya. Kalau teman kamu bilang kayak gitu, kamu bilang aja sama guru kamu dulu. Terus setelah itu, kalau memang mereka selalu melanjutkan untuk membuli kamu, situ mama aku bilang, nanti itu aja dipanggil orang tuanya biar bisa ngomong langsung sama orang tua aku juga. Jadi seperti itu. Berarti itu dampaknya cukup ekstrim ya sih ya kan? Psikologis. Iya, psikologis apalagi masih kecil kan. Ketika udah kayak bully gitu kan pasti susah ke depannya. Kalau SMP SMA pasti bakalan kayak inget gitu lah ada kejadian-kejadian dulu. Menutup diri juga nggak sih? Jadi introvert kan akhirnya dia. Jadi trauma. Biasa kan kalau kecil kayak gitu kan mulai kayak menumbuhkan karakter kan, gede nanti kalau gede gimana gitu kan. Takutnya kalau misalnya dari kecil kayak gitu tuh nanti gede malah takut gitu loh, atau punya insecure apa segala macam gitu kan. Iya kan, buat membentuk kepribadian. Iya, kepribadiannya kayak lebih introvert, nggak lebih percaya diri gitu Iya, kan. nggak percaya diri itu bisa sih dampak-dampak. Ke bawah juga nggak sih luka batinnya kan dari kecil itu. Karena emang itu masa-masa sebenarnya kita harus main-main gitu. Masih usia emas ya sih itu untuk mengingat hal tersebut. Cukup akan hal tersebut. Tapi emang sekarang nggak cuman di kalangan kayak
SMP, SMA, kuliah gitu rata SD gitu kayak kelas 1, kelas 2 gitu. Pokoknya masih kecil-kecil gitu udah kayak ngebully gitu kan. Iya benar. Akhirnya jadi kebiasaan gitu kan. Nanti gede malah kalau nggak ada yang ingetin kalau bully itu nggak baik gitu loh, malah nanti diterusin selanjutnya kan. Kurangnya aksi anti bullying itu edukasi. Jadi kayak kan mereka anak-anak, jadi kayak mereka masih berpikir itu cuman main-main, Sekedar bercanda doang. Padahal korbannya tuh kayak sakit hati terus meninggalkan bekas. Nah kita berbicara tentang dampak. Gimana sih dampak bullying ini kepada korbannya? Seperti yang tadi kan, dampak psikis, psikologi itu bisa, kayak emosionalnya, rasa takut, gangguan tidur juga bisa, atau penurunan rasa percaya diri kayak tadi Angeri itu kayak dia nggak percaya diri sama bentuk badan dia karena teman-temannya terus menghujat, menghina, kamu ini, padahal sebenarnya itu. Terus juga bisa kalau misalnya bullyingnya itu kekerasan itu bisa menjadi dampak fisiknya, mungkin patah tulang atau ini kayak misalnya anak-anak SD itu sering banget yang suka jahil itu loh, bangkunya ditarik gitu ya kan. Itu juga sebenarnya dampak salah satu bullying kan, korbannya jadi trauma juga kayak atau patah tulang gara-gara itu tadi. Terus juga bisa dampak pada kinerja akademik dan sosial. Korban bullying tuh sering banget kayak mengalami penurunan kinerja akademik gitu, rasa cemas dan tertekan gitu. Kalau dampak bagi pelaku bullying itu biasanya tuh kayak sering fokus, terus juga ingat bahwa pelaku bullying tuh juga bisa terpengaruh, kayak menunjukkan perilaku yang merusak orang gitu. Itu sih kalau dampaknya menurut aku. Kan itu juga nyebabin kayak apa sih, kayak dia tuh kenapa sih ya kok terjadi bullying gitu ya? Itu kenapa? Kalian tahu gak sih? Sebenarnya ada beberapa faktor sih yang dapat mempengaruhi bullying. Salah satunya adalah perbedaan sosial. Seringkali perbedaan ras, agama, terus ada orientasi seksual atau status sosial yang menjadi alasan bullying. Misalnya tuh contohnya kayak anak yang berbeda warna kulit gitu loh, terus dibully, terus kayak teman-temannya pada bilang, ih kamu hitam banget sih, di sini tuh nggak ada yang hitam kok, kamu hitam banget. Iya kan, kayak kan itu kan kayak sakit hati banget. Terus ada juga tuh kayak kurangnya empati. Beberapa perilaku bullying tuh tidak kayak seringkali nggak mikirin kayak perasaan kita gitu loh, kayak langsung ngomong kayak ih kamu tuh jelek banget kayak gitu. Tuh sering dianggap bercanda gitu loh, kan kayak kurang empati banget. Terus padahal itu tuh bisa ninggalin bekas luka yang sangat kayak sakit banget. Sama kayak terus ada lagi tuh kayak faktor lingkungan sosial yang kayak nggak menanggapi serius gitu loh lingkungan sosialnya, kayak ya udahlah itu paling cuman bercandaan aja, nggak usah dianggap serius gitu loh. Terus kan itu kan kayak semakin meluas. Terus ini juga sering terjadi di lingkungan kuliah, kayak sekolah juga, terus kayak di lingkungan tempat kerja itu tuh udah biasa dibuat kayak bahan bullying gitu loh. Seharusnya tuh tempat yang buat kita nyaman, tapi malah buat kita takut, kayak ngerasa kayak insecure gitu. Untuk pencegahannya mungkin dari kasus bullying gitu, anak yang membuli gitu kan, mungkin dari orang tuanya juga gitu, mereka lebih lebih dekat dengan anak, mungkin mereka bisa lebih tahu gitu ya emosi anaknya seperti apa, dan mungkin cara didiknya tuh kayak gimana supaya anaknya ini nggak yang membuli atau sampai menjadi terjadi perundungan. Jadi membuli itu kan satu orang mengajak orang-orang lain untuk membuli yang satunya yang kelihatan lemah gitu kan. Jadi ya orang tua juga berperan penting dalam anti bullying ini, kayak mereka berperan penting dalam mengajar anak, mendidik anak, juga
guru-guru yang ada di lingkungan sekitar mereka juga itu berperan gitu dalam mencegah terjadinya bullying ini. Jadi seperti itu sih. Kemudian siapa sih sebenarnya yang seharusnya bertanggung jawab pada kejadian kasus yang menyangkut tentang bullying ini? Nah, kalau yang bertanggung jawab itu ya tentunya pelaku bullyingnya ya, karena mereka sendiri yang berbuat, jadi mereka juga harus bertanggung jawab. Kemudian dari orang tua juga bisa, karena bisa aja kayak mereka bisa melakukan bullying itu karena faktor dari orang tuanya. Lalu dari institusi pendidikan juga bisa, misalnya dari sekolah, karena kebanyakan bullying kan terjadi di sekolah, jadi mereka juga bisa bertanggung jawab untuk itu. Aku pernah baca sih waktu itu kayak ada dasar hukumnya gitu, cuman tuh aku lupa. Ada yang tahu nggak dasar hukumnya? Ngomong-ngomong soal bullying, sebenarnya kita tuh pertama harus tahu apakah ada aturan yang emang berbicara atau mengatur tentang bullying itu sendiri, terutama yang ada di Indonesia. Walaupun di Indonesia itu belum ada secara khusus aturan-aturan yang berbicara tentang bullying itu sendiri, namun ada beberapa undang-undang yang bisa kita pakai untuk menangani kasus-kasus seperti ini atau bullying gitu kan. Contohnya itu kalau misal terjadi kasus bullying itu kita bisa pakai yang namanya Undang-Undang Perlindungan Anak. Di mana undang-undang itu tuh bisa kita pakai untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, baik itu fisik maupun psikologis. Nah, bullying itu kan nggak selalu terjadi di kayak dunia nyata gitu kan. Sering juga terjadi kayak di sosial media, di dunia maya gitu kan, atau lebih sering kita kenal itu dengan cyberbullying. Nah, kalau untuk kasus kayak gini tuh kita bisa menggunakan undang-undang, di mana undang-undang itu namanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Nah, di sini tuh kita bisa gunakan untuk menindak pelaku yang secara gimana kayak berkomentar tidak baik gitu loh, mencemarkan nama baik gitu, menyebarkan fitnah, hoax gitu kan, atau pokoknya sesuatu yang menyebabkan bullying gitu kan. Nah, jadi walaupun nggak ada undang-undang yang secara khusus untuk mengatur bullying ini, kita masih tetap bisa kok pakai undang-undang yang ada, kayak Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sendiri. Tuh. Jadi ternyata bullying itu tidak hanya berdampak kepada fisik seseorang atau fisik seorang korban, tetapi juga psikisnya dan juga apa lagi? Ke bawah itu Mentalnya Trauma gitu. Nah, kemudian secara pencegahannya juga mungkin ya itu kayak tadi dari orang tua, terus dari orang tua, karena sifatnya mereka mungkin bisa menjadi kayak semena-mena, kayak mereka merasa oh aku lebih tinggi dari dia, jadi aku mau ngajak yang lain buat mengejek dia atau membuli dia gitu. Jadi itu dari orang tua sih, terus guru juga atau teman-teman juga sih yang mempengaruhi, itu bisa menjadi salah satu penyebab bullying. Jadi itu pencegahannya bisa dicegah melalui orang tua. Jadi dari pembicaraan podcast hari ini dapat diambil pelajaran bahwasanya bullying itu harus dihentikan, dan juga untuk korban bullying itu harus berani untuk speak up, berbicara pada orang-orang terdekat, mungkin kayak orang tua atau guru BK atau mungkin temen yang paling kalian percaya mungkin. Nah, tapi kalau udah mulai ada muncul kekerasan fisik seperti ditampar atau mungkin melakukan pokoknya tuh sampai luka fisik gitu, kalian tuh harus kayak melapor ke pihak yang berwajib. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Kita harus
menjadi garda terdepan untuk menghentikan tindak bullying ini. Jadi dari kami kelompok 3 podcast hari ini, terima kasih sudah menonton dan juga mendengarkan. Terima kasih. Dadah.